harusnya sudah dipahami, nggak perlu dipertanyakan. Artinya kalau nggak boleh ya masa sih kuliah ngerjakan soal aja minta bantuan AI, nah terus yang Anda pelajari apa? Misalkan gitu ya. Jadi proses pembelajaran ini, saya dan Bu Zara mengajak Anda untuk belajar dan mendidik. Belajar itu terkait dengan pengetahuan yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian, yaitu pengetahuan mengenai model linear umum atau model linear general. Nah, kemudian mendidik itu terkait dengan soft skill, terkait dengan karakter. Nah, saya berharap Anda sekalian, Anda semuanya itu mempunyai karakter yang baik. Ya, karakter yang baik itu sekarang menjadi nilai lebih, menjadi tolok ukur seseorang ini di dalam lingkungan hidupnya, lingkungan kerjanya itu layak dipertahankan atau tidak, itu tidak semata-mata skill, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh soft skill, oleh karakter. Ya, jadi mungkin nanti Anda bisa konfirmasi apa yang saya sampaikan ini ke teman-teman Anda atau kenalan Anda yang sudah bekerja. Apa betul karakter itu menjadi hal yang penting sekarang di dunia kerja? Karena kalau hanya didasarkan kepada kapasitas intelektual tanpa memperhatikan karakter, orang pandai itu banyak, ya, banyak dan bisa dipelajari, tekun, ya gitu. Tapi kalau karakter itu harus dilatih terus-menerus. Itu ya. Nah, saya berharap lulusan matematika UNJ itu di samping punya kapasitas intelektual yang baik, tapi juga mempunyai karakter yang bagus, sehingga di dunia kerja Anda sekalian dapat diterima di dalam segala situasi. Nah, selama ini menunjukkan rata-rata eh, alumni kita, kakak-kakak alumni kita itu kan di dunia kerja karena karakternya eh, lebih baik dibanding dengan alumni yang lain. Ya, nah ini mudah-mudahan nilai lebih ini dapat kita pertahankan dan Anda belajar untuk eh, mempunyai karakter yang baik. Oke, eh mata kuliah ini mempunyai tujuan agar Anda itu menguasai konsep model linear general, kemudian mampu mengaplikasikannya di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik permasalahan tadi teoritis maupun praktis. Teoritis terkait dengan matematika, praktisnya terkait dengan implementasinya. Itu ya. Nah, selanjutnya karena kondisi kampus kita masih belum sepenuhnya ruang kuliah cukup, maka perkuliahan masih dilaksanakan dalam metode hibrid, dalam bentuk hibrid gitu ya. Jadi ada luring, ada daring. Pada saat daring kita lakukan tatap maya, pada saat luring kita lakukan tatap muka. Tetapi mau daring maupun luring, tugas tetap harus dikerjakan. Oke. Nah, artinya tugas dikerjakan karena pengertian SKS, satu SKS itu 50 menit tatap muka atau tatap maya,
50 menit tugas terstruktur, 50 menit tugas mandiri. Tugas terstruktur itu adalah tugas yang diberikan secara terjadwal selama masa perkuliahan. Sedangkan tugas adalah tugas yang dikerjakan di luar jam tatap muka dan mahasiswa diusahakan untuk mengeksploitasi kemampuan intelektualnya menggunakan resource yang ada. Ya, jadi tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri akan saya gunakan seoptimal mungkin di mata kuliah ini. Oke, nah bentuknya tugas terstruktur itu mungkin tugas dalam bentuk mengerjakan soal atau membuktikan teorema atau membuat contoh, membuat counter example, misalkan gitu ya. Ini tugas terstrukturnya yang akan disampaikan di dalam perkuliahan tatap muka atau tatap maya. Bisa saja tugas itu diberikan di tengah-tengah penjelasan, bisa juga diberikan di akhir pertemuan. Sedangkan tugas mandiri saya deskripsikan semacam proyek yang harus Anda lakukan. Ya, nah, jadi untuk menilai keberhasilan belajar Anda, maka penilaian dilakukan melalui UTS, UAS, serta tugas. Di mana nilai tugas 50%, UTS 20%, UAS 30%. Nah, karena selama ini selalu muncul pertanyaan dari mahasiswa, meskipun tidak semua, tapi selalu ada pencilan 1 atau 2 mahasiswa yang selalu WA ke saya, Pak, saya hadir terus, kenapa saya tidak lulus? Pak, saya selalu datang tepat waktu, kenapa saya tidak lulus? Nah, hal-hal seperti itu berarti saya anggap kehadiran itu minta dinilai, keaktifan minta dinilai. Kalau kehadiran, keaktifan, kedisiplinan itu dinilai, maka supaya adil juga harus ada hukuman. Artinya kenapa? Kalau hadirnya tepat waktu selama 16 kali pertemuan dikasih poin 10%, maka kalau hadirnya tidak tepat waktu atau kurang dari 16 kali pertemuan harus dihukum juga dong, dikurangi nilainya. Kalau yang aktif minta dinilai, diberi nilai, yang tidak aktif harusnya dikurangi nilainya. Itu ya. Tidak ada kok yang diem aja dibiarin, nggak yang aktif dikasih nilai. Itu nggak fair. Ya, jadi saya menganggap kehadiran, keaktifan, kedisiplinan, dan sejenisnya yang terkait dengan soft skill ini merupakan bagian integral dari perkuliahan. Ya, ini digunakan untuk membentuk karakter profesional Anda. Maksudnya begini, kalau 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan Anda lulus dan Anda bekerja, Anda tidak tahu akan bekerja di perusahaan yang seperti apa. Bisa saja Anda bekerja di perusahaan yang tidak mementingkan proses, tapi mementingkan hasil.
Jadi Anda bisa kerja di mana saja, yang penting tugas-tugas Anda selesai tepat waktu. Berarti di sini kuncinya adalah kedisiplinan. Tapi ada juga perusahaan yang mewajibkan Anda hadir jam 8 pagi, pulang jam 6.04. Kalau hadir lebih dari jam 8 pagi atau pulang sebelum jam 4, maka gaji dipotong 5%. Ada yang menentukan seperti itu. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti kehadiran Anda itu menjadi hal yang wajib. Jadi, kehadiran, keaktifan, disiplin itu harus Anda latih agar Anda nanti ketika memasuki dunia kerja, Anda tidak kaget, kemudian Anda juga mampu menyesuaikan dengan dunia kerja. Yang perlu Anda perhatikan bahwa di dunia kerja, sekali Anda berbuat salah, itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Anda kena hukuman disiplin, atau Anda tidak dilanjutkan kontrak kerjanya. Cuman itu. Nah, saya berharap sebelum Anda memasuki dunia kerja, Anda belajar mengenai liku-liku disiplin aturan di dunia kerja. Jadi Anda paham mana hak, mana kewajiban Anda. Itu ya. Kalau kewajiban tidak ada istilahnya menawar. Itu ya. Oke. Oke, nah untuk penilaian yang paling penting tadi itu sudah saya katakan penilaiannya melalui UTS, UAS, dan tugas atau proyek. Nah, untuk tugas struktur sudah. Nah, tugas mandiri atau proyek, saya mengharap Anda membuat karya tulis ilmiah atau makalah ilmiah atau artikel ilmiah ya yang dikumpulkan pada hari Minggu pertemuan ke-15. Pengumpulan terakhir, ya terakhir bukan harus ya, terakhir, pengumpulan terakhir pada hari Minggu pertemuan ke-15. Kalau Anda mengumpulkan lebih dari itu, jadi lebih dari hari Minggu pada pertemuan ke-15, maka dianggap Anda tidak mengumpulkan. No excuse, apapun alasannya. Ya, kenapa? Karena saya terlalu sering menerima WA mahasiswa yang minta dimaafkan karena mengumpulkan tugasnya telat. Dengan alasan, Pak, maaf saya terlambat mengumpulkan karena internet mati. Pak, mohon dimaafkan saya mengumpulkannya terlambat karena laptop saya rusak. Dan alasan-alasan lain yang tidak bisa dibuktikan. Jadi, dengan ini saya sudah memastikan kepada Anda tidak ada lagi excuse untuk pengumpulan tugas melebihi dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, proyek Anda tadi, proyek ini, yaitu membuat makalah ilmiah, artikel ilmiah, atau jurnal ilmiah ini, subjeknya adalah implementasi GLM di Insurance and Finance. Implementasi model linear general di asuransi atau keuangan. Jadi, subjeknya, kalau judulnya bebas. Nah, makalah ini harus diketik menggunakan LaTeX.
dan yang dikumpulkan adalah file teksnya, ya, file teksnya. Nah, makalah atau artikel ini minimal memuat latar belakang masalah, pembahasan, dan kesimpulan. Makalah ini harus menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi makalah itu harus menjawab pertanyaan what, why, and who. Oke. Kemudian daftar pustaka minimal 2 di antaranya berbahasa asing. Oke, apakah syarat awal ini ada pertanyaan? Silakan. Maaf Bapak izin bertanya, Ya, mengenai sumber referensi itu ada ketentuan mengenai tahun terbitnya nggak Pak? enggak, silahkan. Baik. Silahkan Anda cari. Oke, ada lagi? Lagi? Oke, kalau enggak, nanti saya maupun Bu Zahra akan menggunakan Google Classroom untuk membagi materi ataupun Anda mengumpulkan tugas. Ya, jadi nanti tugas ataupun materi yang sudah disampaikan akan diberikan ke Anda melalui Google Classroom agar tercatat dengan baik. Saya kira itu untuk syarat awalnya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin masih ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya, Jadi yang ini kan hanya sebagai proyek atau tugas mandiri, berarti untuk UAS dan UTS-nya itu masih tetap tertulis gitu Pak? Atau iya, bagaimana? betul. Kalau UTS dan UAS-nya tetap ada tes tertulis, karena untuk mengukur bagaimana Anda menguasai materi atau tidak, itu melalui tes tertulis. Karena kalau dilakukan tes wawancara, Anda berjumlah 32 orang, waktu yang dibutuhkan sangat lama. Baik, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akan mulai ke materi ya. Eh, Materi ini pada pertemuan pertama kita akan mereview 90% ya, 90% itu materi yang sudah Anda pelajari di aljabar linier. Kenapa? Ya, karena GLM atau model linear general ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dari aljabar linier, sudut pandang kedua dari regresi linier. Nah, karena kita mahasiswa matematika, maka sudut pandang yang saya diambil adalah sudut pandang dari aljabar linier.
Artinya, kita melihat suatu permasalahannya itu bukan menggunakan, tapi kita sudut pandangnya adalah kenapa begini, kenapa begitu. Bukan dipakai apa, dipakai bagaimana. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada suatu rumus, kalau teman-teman ada rumus ya, rumus regresi, itu ya, ada rumus regresi. Kalau teman-teman statistik, pertanyaannya rumus ini dipakai untuk data yang seperti apa, gitu ya. Nah, kalau matematika sudut pandangnya adalah, lah formulasi ini kok muncul seperti ini dari mana, gitu ya. Jadi sudut pandang kita dari ujung teoritisnya. Kenapa? Karena matematik. Kalau dari sudut pandang matematik dan statistika sama, nanti nggak ada bedanya alumni matematika sama alumni statistika. Nah, dengan sudut pandang ini, maka banyak hal yang akan disampaikan lebih ke teori pembentukan model liniernya, bukan menganalisis data dengan model linier. Ya, sekali lagi kita bukan menganalisis data menggunakan model linier, bukan menganalisis data dengan regresi linier, tapi kita akan melihat dari sudut kenapa muncul rumus-rumus seperti ini, gitu ya. Itu sudut pandangnya. Jadi berbeda dengan yang statistika. Kalau nanti statistika ada mata kuliah model linier, mungkin sudut pandangnya berbeda. Itu. Nah, kita dari sudut pandang aljabar linier dan Anda sudah dapat mata kuliah aljabar linier. Nah, sebelum saya bicara lebih banyak di aljabar linier, materi terakhir yang Anda pelajari apa? Yang ingat nggak? Ini wajib saya ingat terakhir nilai Eigen, Pak. Apa? Yang seingat saya terakhir itu nilai Eigen terus ruang Nilai vektor kalau nggak Eigen. salah. Oke, nilai Eigen gitu ya. Oke, rank matriks segala macam, iya nggak? Iya, rank sama nullitas sempat dibahas juga. Oke, rank, trace itu sempat dibahas ya. Iya, Pak. Kalau matrik partisi dibahas nggak? Kalau matriks partisi belum Pak, di aljabar linear. Oke, oke. Nah, kita akan uh, review uh, untuk hari ini mengenai matrik dan vektor, gitu ya, sampai ke hal yang utama di aljabar linear itu kalau nggak salah mengenai basis, gitu ya. Oke, kita mulai. Uh, Notasi matrik biasanya dengan huruf besar A itu terus disertai dengan yang menyatakan ukurannya. Jadi AMN itu artinya A ukurannya MN. M ini banyak baris, N ini banyak kolom. Tapi bisa juga saya tulis sebagai AIJMN. AIJ berarti I ini baris, J ini kolom. AIJ ini yang kita sebut sebagai elemen. Jadi kalau ditulis dalam bentuk susunan huruf atau angka itu menjadi begini. A11, A12 sampai AMN. Ini ya. Jadi A11, A12 ini kita sebut sebagai elemen atau unsur. Oke. Nah, kemudian MN ini kita sebut sebagai ukurannya. Ya. Oke. Nah, kalau M ini sama dengan N, maka kita mempunyai matrik persegi. Nah, di dalam matrik itu ada operasi matrik, yaitu penjumlahan, pengurangan,
dan perkalian. Oke, penjumlahan kalau Anda punya A sama dengan AIJ, B sama dengan BIJ, A dan B ini ukurannya sama, maka penjumlahan ataupun pengurangan dari A dan B itu sama dengan IJ plus minus BIJ. Sedangkan perkalian matrik itu bisa dilakukan kalau banyaknya kolom matrik pertama sama dengan banyaknya baris matrik kedua. Jadi kalau A ini ukuran MN, B-nya ukuran NK, maka A dan B baru bisa dikalikan. Tetapi B tidak bisa dikalikan dengan A. Itu ya. A bisa dikalikan dengan B, tapi B tidak bisa dikalikan dengan A. Nah, perkalian A dengan B, kalau A-nya AIJ, B-nya BJK, maka perkaliannya menjadi jumlah J dari 1 sampai N, AIJ kali BJK. Oke, ini saya singkat begini, contoh matriknya nggak saya berikan, karena itu dasar sudah Anda pelajari dari SMA. Kemudian yang kedua itu kita mengenal transpos. Transpos itu artinya baris ditransformasi menjadi kolom, kolom ditransformasi menjadi transpos. Jadi kalau saya punya matrik AIJ ditranspos menjadi matrik CI. Kalau matrik awal ukurannya MN, setelah ditranspos menjadi ukurannya NM. Gitu ya. Nah, beberapa matrik khusus yang nanti akan kita pakai, matrik tadi sudah ada penjumlahan, perkalian, pembagian. Kemudian, pembagian matrik nggak ada, tetapi ada yang namanya inverse matrik. Oke. Nah, sebelum ke selanjutnya, kita mempunyai matrik khusus yang banyak kita gunakan pada GLM. Yang pertama namanya matrik identitas. Matrik identitas itu matrik persegi yang elemen diagonal utamanya 1, elemen non-diagonal utamanya 0. Oke, pertanyaan saya, determinan matrik identitas berapa? Coba. 1, bagus. Oke. Berikutnya, kita mempunyai matrik satuan. Matrik satuan itu adalah matrik yang semua elemennya 1. Gitu ya. Nah, kalau matrik identitas kita notasikan dengan IN, maka matrik satuan kita notasikan dengan DN. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, matrik satuan, ya betul, matrik satuan determinannya berapa? 0 kan, Pak? A0, bagus. Oke ya. Jadi ini kenapa ini matrik khusus dan menarik? Karena ini determinannya. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan Anda analisis. Kalau matrik satuan kira-kira punya inverse enggak? Tidak, Pak. Kenapa enggak? Karena determinannya nol. Kalau punya inverse, determinannya kan nggak boleh nol. Bagus. Itu ya. Jadi menariknya di sini. Jadi matrik satuan itu nanti mempunyai sifat-sifat khusus, matrik identitas khusus. Nah, kemudian yang ketiga, kalau matrik satuan tapi ukurannya hanya N kali 1. Jadi kalau
matriks satuan ukurannya N kali 1, kita notasikan dengan 1N. Ya. Kalau matriknya itu isinya tidak satu, ya matrik satu kolom, tapi isinya tidak satu semua, itu nanti yang kita sebut sebagai vektor. Oke, kalau begitu, matrik 1N kira-kira punya determinan enggak? Punya, Pak? Hah? Punya enggak? Nggak punya, Pak. Enggak punya. Kenapa enggak punya? Determinan tuh buat matriks persegi kan ya bakal nggak salah. Nah, oke. Artinya determinan itu harus memenuhi syarat perlu. Syarat perlunya apa? Persegi. Jadi kalau kita punya matrik ukuran Mn, M-nya tidak sama dengan N, otomatis determinannya tidak ada. Kalau determinannya tidak ada, inverse-nya tidak ada. Maka disitulah Anda memahami, oh ini syarat perlunya apa? Diperlukan supaya bisa dilakukan. Ada syarat perlu yang harus dipenuhi. Oke, kemudian matrik yang semua elemennya 0 kita sebut matrik 0. Ya, matrik 0 ataupun matrik identitas ini nanti bermanfaat pada saat penjumlahan maupun perkalian matrik. Nah, oke. Terkait dengan matrik identitas maupun matrik satuan, ini sifat-sifatnya saya resum seperti ini. Matrik 1 itu ya matrik ya satu kolom isinya satu semua. Ini kalau 1 ditranspos dikalikan 1 itu akan menghasilkan satu nilai yaitu N. Tapi kalau dibalik 1 dikalikan 1 transpos akan menghasilkan matrik satuan. Ya. Kemudian matrik satuan kalau dikuadratkan sama dengan N kali matrik satuan tersebut. Kemudian yang 4, 5, 6 ini melibatkan 3 matrik khusus tadi, yaitu matrik satuan, matrik identitas, dan matrik satu. Jadi kalau matrik 1 ditranspos, kalau kalikan matrik itu dikurangi tuan di seper N, itu akan menjadi matrik 0. Yaitu banyaknya kolom 1, banyaknya baris N. Tapi kalau matrik kurangi matrik satuan kali seper N, juga akan menjadi matrik 0, tapi merupakan matrik persegi. Nah, kalau matrik identitas dikurangi matrik satuan kali seper N dikuadratkan, maka hasilnya tetap. Ini resi aljabar linier. Suatu matrik persegi itu disebut diagonal jika elemen-elemen di luar diagonal utamanya 0.
Oke, pertanyaan saya, matrik 0 termasuk matrik diagonal atau enggak? Ya, Diagonal, Pak. matrik 0 termasuk matrik diagonal. Diagonal. Ya, kalau matrik satuan, Bukan, Pak. bukan. Oke ya, jadi Anda paham. Nah, matrik diagonal itu seperti apa? Oke, kemudian yang namanya inverse itu biasanya operasi balikan dari operasi aritmetika. Jadi kalau kita punya jumlahan, operasi balikannya pengurangan. Kalau kita punya operasi perkalian, balikannya adalah pembagian. Tetapi kalau khusus matrik, ya ada penjumlahan matrik, ada pengurangan matrik, ada perkalian matrik, tetapi tidak ada pembagian matrik. Adanya adalah inverse. Kenapa? Karena di dalam operasi matrik, perkalian matrik tidak bersifat komutatif, sehingga tidak bisa kita membuat definisi pembagian matrik, sehingga yang ada adalah inverse dari matrik. Jadi inverse-nya inverse matriknya, bukan operasinya. Ya, nah, suatu matrik kalau dia mempunyai inverse, maka matrik tersebut dikalikan inverse-nya sama dengan inverse-nya dikalikan matrik tersebut sama dengan matrik identitas. Jadi inverse pada inverse matrik, perkalian dengan matrik inverse berlaku sifat komutatif untuk dirinya sendiri ya, tapi tidak untuk matrik yang berbeda. Jadi misalkan A kali B inverse tidak akan selalu sama dengan B inverse kali A. Karena yang inverse itu B-nya. Tapi kalau B kali B inverse akan sama dengan B inverse kali B. Oke. Nah, suatu matrik dikatakan non-singular itu kalau dia mempunyai inverse. Oke. Berikutnya, sifat-sifat inverse banyak banget. 3 di antaranya saya tuliskan ini. Yang pertama, inverse suatu matrik itu kalau ada tunggal. Ya, jadi kalau ada tunggal, tidak mungkin ada inverse lebih dari satu. Kemudian yang kedua, inverse dari inverse itu sama dengan dirinya sendiri. Ya, contoh realitasnya seperti apa? Kalau Anda berkaca, itu bayangan di kaca itu kebalikan dari Anda. Kalau Anda mengangkat tangan kanan, di kaca itu yang nampak adalah tangan kiri. Tapi kalau dari kaca dicerminkan lagi, maka itu sama persis dengan aslinya. Itu ya, itu inverse. Nah, kemudian yang berikutnya, inverse dari hasil kali dua matrik itu sama dengan perkalian inverse dalam bentuk terbalik. Jadi AB inverse itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Bukan A inverse kali itu salah tiganya ya. Sifat-sifat yang lain masih banyak, tidak teruskan. Nah, kemudian matrik A itu disebut simetri
kalau A transpos sama dengan A. Kalau begitu, contoh matrik simetrik adalah matrik identitas, matrik satuan, matrik nol. Itu contoh dari matrik simetrik. Sifatnya antara lain, kalau saya punya matrik, maka hasil kali antara matrik tersebut dengan transposnya maupun hasil kali matrik transpos dengan matrik tersebut dua-duanya simetrik. Ya, kenapa? Oke. Pertanyaan saya, hasil kali matrik dengan transposnya merupakan matrik persegi atau tidak? Persegi juga, Pak. Persegi juga. Oke. Sekarang, nih, kalau A kali B ditranspos sama dengan apa? Nah, oke. Nanti dicek lagi. A kali B ditranspos sama dengan A transpos kali B transpos atau sama dengan B transpos kali A transpos atau tidak sama dengan. Nanti Anda cek. Ya. Oke. Nah, kemudian yang namanya trace matrik, trace itu adalah jumlah seluruh elemen diagonal utamanya. Jadi sigma AII atau A11 tambah A22 tambah A33 sampai ANN ini yang kita sebut sebagai trace dari A. Oke. Ya, contohnya ya kalau saya punya matrik ini maka trace-nya adalah 15. Nah, sifat-sifat dari trace itu banyak. Beberapa di antaranya saya tuliskan ini. Kalau matriknya dijumlah maupun dikurangkan, ya ini, trace A plus minus B sama dengan trace A plus minus trace B. Kalau ditranspos, ternyata tetap karena trace. Maka trace A transpos sama dengan trace A. Kalau dikalikan dengan skalar, trace C kali A itu sama dengan C kali trace A. Kalau dikalikan, trace A kali B sama dengan trace B kali A. Kalau transpos, trace A transpos kali A sama dengan trace A kali A transpos. Kalau yang kelima ini jelas ya, karena A transpos maupun A transpos A ini simetrik. Oke. Nah, tugas pertama, Anda buktikan. Coba, kalau A ini sembarang matrik persegi, maka akan selalu dapat dicari matrik non singular ya P sehingga trace
dari A itu sama dengan trace dari P inverse AB. Kalau matrik A ini ukurannya N kali N, apa yang Anda ketahui mengenai matrik P? Kalau matrik A ini ukurannya N kali N, apa yang Anda ketahui mengenai matrik P? Ayo, Gimana Pak? Maaf. ya. Gimana Pak? Maaf. Kalau A ini matrik persegi ukuran N kali N. Persegi N kali N. Apa yang Anda ketahui mengenai matrik P? Segi N kali N juga Pak. Ordernya sama. Oke, P-nya itu otomatis N kali N juga. Kenapa? Karena kolom dari P harus sama, baris dari P sama dengan kolom dari A, kolom dari P harus sama dengan baris dari A. Oke ya? Oke, tuh. Selanjutnya kita bicarakan mengenai ruang vektor. Kalau saya mempunyai field, ya, kemudian field itu kita bisa bentuk suatu vektor. Vektor itu didefinisikan sebagai matrik ukuran N kali 1. Ya, jadi vektor itu merupakan matrik kolom ukuran N kali 1. Banyaknya baris N, banyaknya kolom 1. Sehingga vektor saya tuliskan sebagai matrik A1, A2 sampai AN, atau kalau saya transpose menjadi A1, A2, AN. Ya, jadi vektor itu dimensinya atau ukurannya N kali 1. Nah, vektor ini kalau dikumpulkan, dihimpun menjadi himpunan, dari himpunan itu kita bisa membentuk ruang vektor. Kalau V ini himpunan vektor-vektor, sedemikian sehingga kalau saya ambil dua vektor, maka penjumlahan dua vektor itu tetap di dalam V. Yang kedua, kalau saya ambil satu vektor, maka hasil kali vektor tersebut dengan suatu skalar juga tetap merupakan vektor. Maka kalau setiap elemen V memenuhi dua syarat tadi, V kita sebut sebagai ruang vektor. Dengan kata lain, V disebut ruang vektor jika dan hanya jika setiap kombinasi linier dari elemen-elemen di V itu tetap di V, atau V mempunyai sifat terhadap kombinasi linier. Ya. Oke.
bisa Anda baca bermacam-macam. Nah, kalau ada ruang vektor S dan V, S-nya termuat di dalam V, maka S ini kita sebut sub ruang vektor. Kalau S ini bukan ruang vektor, maka S kita sebut sebagai subbagian dari V. Ya, jadi kalau SV sama-sama ruang vektor, S-nya kita sebut sebagai sub ruang vektor. Kalau S-nya bukan ruang vektor, S-nya kita sebut sebagai subbagian dari V. Ya, jadi ada dua macam. Nah, tadi sudah saya sebutkan, V itu ruang vektor apabila tertutup terhadap kombinasi elemennya. Demikian juga S ini akan merupakan sub ruang vektor dari elemen-elemen di S itu tetap di S. Nah, tugas yang kedua, buktikan kalau V dan W itu ruang vektor, maka V irisan W itu ruang vektor. Nah, untuk petunjuk ya, ide Anda asumsikan V irisan W tidak kosong. Karena kalau V irisan W kosong, maka Anda tidak perlu melakukan apapun. Jadi diasumsikan V irisan W itu tidak kosong. Kalau V irisan W tidak kosong, berarti ada isinya. Ambil dua elemen dari V irisan W. Maka kedua elemen tersebut berada di V maupun di W. Kedua elemen itu ada di V, maka kombinasi linier dari dua elemen tersebut ada di V. Demikian juga di W. Akibatnya, kombinasi linier dari dua elemen tersebut berada di V maupun W. Itu idenya. Ya. Silahkan Anda tuliskan. Contoh ruang vektor. Kalau saya punya R3, yaitu R kali R kali R, maka saya bisa membentuk ruang Euclid, yaitu ruang di R3 yang isinya bilangan-bilangan bulat. Ruang Euclid. Nah, kalau S atau EN ini, E3 ini ruang Euclid, dimensi 3, kita definisikan S3 itu sebagai himpunan X, Y, Z. Dengan X dan Y anggota R. Ambil S1, S2, ini anggota S3. Maka AS1 plus BS2 itu juga anggota S3. Kalau demikian, S3 ini tertutup terhadap kombinasi linier. Maka S3 disebut sub ruang vektor dari E3.
Berikutnya terkait dengan bebas linier dan membangun. Kalau di aljabar linier ini kaitannya dengan basis atau dengan metode Gram-Schmidt ya kalau nggak salah. Oke. Kalau saya punya matriks A yang berukuran NS, banyaknya baris N, banyaknya kolom S, di mana banyaknya kolom lebih sedikit daripada banyaknya baris. Maka di situ ada S vektor, yaitu A1, A2, sampai AS. Ya, jadi A-nya ukuran NS dan mempunyai S vektor, di mana setiap vektor berukuran N kali 1. Nah, A1, A2, sampai AS ini disebut tidak bebas linier jika dan hanya jika kombinasi linier dari A1 sampai AS sama dengan 0 dipenuhi jika tidak semua K-nya 0. Jadi A1, A2, sampai AS tidak bebas linier jika dan hanya jika ada KI yang tidak 0, sedemikian sehingga K1 A1 plus sampai KSAM dengan 0. Dan hanya jika K1A1 ditambah K2A2 ditambah sampai KSAS sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh KI sama dengan 0 untuk semua I. Nah, kalau matriks A berukuran NS dan mempunyai S vektor, yaitu A1, A2, sampai AS, jika A1, A2, sampai AS ini bebas linier, maka matriks A dikatakan mempunyai rank R. Jadi kalau begitu, rank suatu matriks adalah banyaknya vektor yang bebas linier. Ya, ini rank suatu matriks adalah banyaknya vektor yang bebas linier. Lihat contohnya ini. Yang pertama, kalau saya punya matriks A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian saya bentuk kombinasi linier, K1, V1, K2, V2, K3, V3, dengan V1, 147, V2, 258, V3, 369. Kombinasi linier ini sama dengan 0 hanya dipenuhi jika K1, K2, K3-nya 0. Maka rank dari matriks A itu 3. Untuk yang B, kalau saya punya matriks 147, 258, 28, 14,
dengan V1 147, V2 258, V3 2814. Dibentuk kombinasi linear K1 V1, K2 V2 plus K3 V3 sama dengan 0. Kalau saya misalkan K2-nya 0, maka K1 maupun K3 tidak harus 0. Kenapa? Karena K3 merupakan 2 kali K1. Jadi, kalau K1-nya tidak 0, K3-nya pasti tidak 0. Tapi kalau K1-nya 0, K3-nya 0. Jadi, karena tidak semua K itu harus 0, maka yang bebas linier dari vektor matrik B itu hanya 2, yaitu V1 dengan V2 atau V2 dengan V3. Karena hanya ada 2 vektor yang bebas linier, maka rank matrik B itu 2. Ini akan ketahuan kalau Anda lakukan dengan operasi Gram-Schmidt, ya, akan ketemu matrik basisnya seperti apa. Nah, sifat-sifat himpunan itu pada umumnya mengatakan himpunan kosong dan himpunan itu sendiri merupakan subhimpunan dari himpunan tersebut. Nah, ini berlaku juga untuk ruang vektor. Jadi, vektor 0 dan vektor V merupakan subruang vektor dari V. Yang kedua, kalau Anda punya penjumlahan 2 vektor, yaitu U ditambah V sama dengan U ditambah W, maka V sama dengan W. Ini artinya bahwa hasil penjumlahan 2 vektor itu tunggal. Tapi bisa juga kalau V-nya ini Anda ambil inverse dari U terhadap operasi penjumlahan, di situ mengatakan bahwa negatif dari U itu tunggal. Berikutnya, kalau V ditambah V sama dengan 0, maka V-nya harus 0. Ini mengatakan bahwa satu-satunya vektor yang positif sama dengan negatif itu 0. Tidak pernah terjadi V sama dengan min V kecuali V itu 0. Yang keempat, kalau terdapat M vektor tidak bebas linier. Ada M vektor tidak bebas linier. Maka selalu bisa dibuat salah satu vektor itu sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya. Nah, contohnya yang tadi, matrik yang B. Bahwa vektor yang ketiga itu merupakan 2 kali dari vektor yang pertama. Ya. Jadi kalau 3 ini V1, V2, V3 ini tidak bebas linier. Maka vektor yang ketiga merupakan kombinasi dari vektor yang pertama. Dirumuskan menjadi nih, keempat ini ya.
Kemudian, kalau saya punya M vektor bebas linier, tapi M plus 1 tidak bebas linier, maka vektor ke M plus 1 dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari A1 sampai AM. Nah, vektor itu kita tulis tadi bahwa V1 ini matrik kolom M kali 1. V2 ini ya. Jadi V1, V11, V21 sampai VM1. V2 itu V12, V22 sampai VM2 dan seterusnya. Nah, hubungan antara rank dan ukuran matrik demikian. Kalau suatu matrik berukuran NM dengan banyaknya kolom kurang dari banyaknya baris, dan dari matrik tersebut terdapat M vektor. Kalau M vektor tersebut bebas linier, maka, kalau vektor tersebut tidak bebas linier, maka rank matrik tersebut kurang dari M. Ini sebenarnya hanya kontraposisi dari yang di atas tadi. Nah, sekarang yang namanya spanning atau membangun. Ruang vektor, misalkan kita punya dua ruang vektor S dan V. S sub ruang vektor dari V. S disebut membangun V jika dan hanya jika setiap elemen dari V merupakan kombinasi linier dari elemen-elemen di S. Ya, jadi setiap elemen di V merupakan kombinasi linier dari elemen-elemen di S. Atau dengan kata lain, himpunan semua kombinasi linier dari S itu disebut membangun V. Nah, kita sebut kita notasikan dengan SPSN. Catatan, kalau SN kosong, maka SPSN-nya 0. Contohnya ini. Kalau saya punya T1221, 12 dan 21 ini bebas linier. Maka semua elemen di R itu bisa ditulis sebagai kombinasi linier di R kuadrat ya, bukan R ya. Semua elemen di R kuadrat bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari vektor 1, 2, dan 21. Maka kita katakan T membangun R2 atau spanning T sama dengan R kuadrat. Nah, teorema di atasnya ini sama seperti ruang vektor tadi, bahwa kalau ruang vektor itu 0 dan ruang vektor itu sendiri merupakan ruang bagian dari ruang vektor tersebut. Idem untuk spanning. Nah, ada
vektor tadi ada pengertian bebas linier, ada pengertian membangun. Jadi setiap kalau ya, kalau V ruang vektor, kemudian ada vektor V1 sampai Vm, sehingga V1 sampai Vm itu yang pertama bebas linier, V1, V2 sampai Vm ini bebas linier. Yang kedua, V1 sampai Vm ini membangun V, maka V1, V2 sampai Vm ini kita sebut sebagai basis dari V. Ya. Ada juga bahasa yang lain, B ini disebut basis dari V jika dan hanya jika setiap elemen di V dapat dinyatakan dengan tunggal, situ ya, dengan tunggal sebagai kombinasi linier dari elemen-elemen di B. Itu ya. Nah, dengan tunggal ini menggantikan kalimat bebas linier dan membangun. Contoh basis untuk Rn, kalau R2 ya, R2 contoh basisnya adalah 10 dan 01. Kalau Rn berarti 1000, 01000 sampai ke 0001. Itu basis. Anda bisa lihat lagi di aljabar linear. Nah, hubungan matrik singular. Ini non singular ini. Suatu matrik kita sebut non singular kalau ranknya itu n. Kalau matriknya n kali n, ukurannya ya matrik n kali n, non singular kalau ranknya sama dengan n. Artinya seluruh kolomnya bebas linier. Kita bisa melihat bahwa matrik tersebut punya inverse. Nah, secara umum, kalau ada matrik ukuran M kali N, M kali N mempunyai rank R. Maka R ini umumnya, ya, R ini maka R kurang dari M mau kurang sama dengan M maupun N. Nah, kalau matrik A ini punya rank R, maka dapat dicari matrik non-singular P dan I, sehingga hasil kali P, A, Q itu 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, PAQ sama dengan I, matrik identitas. Kemungkinan yang kedua, PAI merupakan matrik identitas dan nol. Satu baris. Kemungkinan kedua, PAQ merupakan matrik satu kolom. Kemungkinan keempat, PAQ merupakan matrik ukuran 2 kali 2. Nah, ini awal dari partisi matrik. Ya, I di sini. Kenapa bukan satu? Iya, karena ini merupakan matrik di dalam matrik. Kalau PAQ sama dengan I, maka
M sama dengan N sama dengan R. Kalau PAQ itu sama dengan I0, maka M-nya sama dengan R, dan R-nya kurang dari N. Kalau PAQ itu sama dengan matrik kolom I0, maka M, R-nya yang sama dengan N. M-nya tidak harus. Kalau PAQ itu sama dengan matrik I0, 0, maka M maupun N-nya lebih besar dari R. Ya, jadi ini awal dari partisi matrik. Nanti kita akan bahas seperti apa sih partisi matrik. Ya. Nah, teorema ini bisa dipersingkat atau bisa membuat akibat ya. Kalau matrik AMN ini mempunyai rank R, maka dapat dicari dua matrik sebelah kiri maupun sebelah kanan dari A, yang kita notasikan AL itu kiri, yang kanan AR. AL AR sedemikian sehingga A ini merupakan hasil kali dari kedua matrik tersebut. Jadi A sama dengan AL AR kali AL AR. Jadi A dapat difaktorkan begini. Nanti ketika kita bicara matrik, partisi matrik, ini akan langsung kita lihat. Maka dalam hal demikian, AL dan AR ini disebut faktorisasi berang penuh dari A. Ya. Nah, yang berikutnya atau yang akan kita gunakan juga nanti, suatu matrik kita katakan kongruen jika ya. Jadi matrik A dikatakan kongruen dengan B. Kalau di teori bilangan kan kita punya A kongruen dengan B modulo berapa. Nah, kalau di matrik tidak ada kalimat modulo. Yang ada bahwa matrik A dikatakan kongruen dengan matrik B jika dan hanya jika ada matrik non-singular C sehingga B dapat ditulis sebagai hasil kali dari C transpos A dan C. Jadi A dikatakan kongruen dengan B bila B sama dengan C transpos A transpos C. C-nya sembarang singular. Demikian juga bisa kita tulis A sama dengan C transpos B C. Itu ya. Nah, matrik C ini kita sebut sebagai transformasi kongruen untuk matriks A. Nah, terakhir, jika matrik A itu simetrik dan kongruen dengan matrik B, maka matrik B itu simetrik. Jelas ya? Di sini jelasnya kenapa Anda tulis ini, karena asimetrik maka A transpos sama dengan A. Di sini Anda tulis B transpos sama dengan ini. C transpos A, C transpos ditranspos sama dengan C transpos A transpos
C sama dengan C A sorry, sama dengan C transpos A C. Benar ya, buktinya nggak cuma satu langkah doang. Nah, teorema terakhir, jika matrik A ini simetrik, artinya A transpos sama dengan A, dan ranknya R, maka dapat ditemukan matrik non-singular C sedemikian sehingga C transpos AC itu merupakan matrik diagonal. Oke. Nah, tugas yang ketiga, coba Anda cari definisi dan sifat-sifat matrik ortogonal. Oke. Nah, kemudian untuk berikutnya, tugas-tugas yang dikerjakan nanti bisa ditaruh di Google Classroom saya atau ditaruh di Google Classroom yang Bu Sarah. Ya, saya belum tahu apakah kalau saya membuat Google Classroom jadi admin, Bu Sarah juga bisa menjadi admin. Nanti saya tanya. Saya kira itu ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya Ya. mengenai tugas-tugas yang tadi disampaikan, itu deadline-nya kapan ya, Pak? Nah, tadi di pertemuan pertama ada nggak kalimatnya? Pertemuan awal. Tidak Lupa. ada, Pak, untuk Ada. tugas yang tertulis ini. Oke. Tugas itu harus dikumpulkan sebelum perkuliahan berikutnya dimulai. Kalau Pak menulis. Ya. Jadi kalau tugas pertemuan pertama itu harus dikumpul maksimal sebelum perkuliahan kedua dimulai. Kalau Anda mengumpulkan, Anda tunda, diamin, nanti di Google Classroom kan ada tanggalnya, itu Anda ngumpulkan tanggal berapa. Nah, tugas yang dikumpulkan melampaui batas waktu dianggap tidak mengumpulkan. Itu ya. Jadi tugas pertemuan hari ini harus dikumpulkan sebelum perkuliahan kedua dimulai. Maka kalimatnya pertemuan kedua, bukan minggu berikutnya. Karena ada kemungkinan Anda nanti terjadi kuliah itu seminggu 2 kali atau 3 minggu 2 kali. Gitu ya. Jadi maka dibuat aturan tugas dikumpulkan sebelum kuliah berikutnya dimulai. Oke, gitu. Baik, terima kasih, Pak. Dan Oh, untuk perkuliahan selanjutnya, Pak, itu kami sama Bu Zahra atau sama Bapak atau nanti berdua? dengan Bu Sarah, tapi dengan Bu Sarah atau dengan saya, nanti salah satu dari kami yang side in, yang satu yang mengajar, gitu ya. Kalau yang ngajar Bu Sarah, saya side in. Kalau yang ngajar saya, Bu Sarah side in. Itu. Oke, Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Tugasnya boleh diketik nggak? boleh lebih baik. Lebih baik. Jadi, usahakan Anda itu membuat tugas seoptimal mungkin ya. Eh, ini saya sekali lagi bukan eh, memaksa ya. Kalau tulis tangan boleh nggak? Boleh, saya bilang gitu. Tapi kalau di dunia kerja, kalau Anda melakukan pekerjaan asal-asalan, yang penting
kerja, gitu ya. Untuk saat ini sangat sulit ya, karena di Indonesia ini saat ini orang kerja itu tidak ada masuk langsung jadi pekerja tetap. Kerja itu biasanya setahun sampai 2 tahun itu kontrak. Kemudian kalau 2 tahun lolos, kontrak lagi 5 tahun, kontrak lagi 6 tahun, kontrak lagi gitu. Sehingga perusahaan bisa melakukan pemutusan kerja setiap eh, pegawainya kinerjanya kurang memuaskan, ya. Sehingga di dunia kerja sekarang ini ya, kalau kemarin-kemarin di banyak usaha orang bisa kerja asal-asalan gitu. Kalau sekarang yang asal-asalan rata-rata tidak apa ya tidak lama kerja. Kalaupun misalkan nanti di PHK terus pindah ke tempat lain, Anda masih kerja asal-asalan, ya biasanya di tempat yang baru pun tidak akan lama juga. Setahu saya seperti itu di dunia kerja ya. Jadi berlatihlah melakukan sesuatu itu seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Di sini urusannya adalah seberapa Anda uh, mengerahkan resource Anda. Ya. Kalau Anda, Pak, saya tulis tangan karena kalau ngetik butuh waktu lebih banyak, boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Pak, kalau uh, saya cuma ngomong terus menggunakan apa itu dikte, dari dikte kan nanti keluar tulisan, boleh nggak? Boleh, silakan gitu ya. Terserah. Tapi hasil itu saya sangat yakin tidak bakal melupakan proses. Proses yang sungguh-sungguh akan memberi hasil lebih baik dari proses yang tidak sungguh-sungguh. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Habis ini nanti ditaruh di Google Classroom. Oke, terima kasih. Cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama.